Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan singkat bagi kita hari ini berjudul bertumbuh di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saat itu kita disebut sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Status yang baru inilah yang menghantarkan kita kepada sebuah kehidupan yang baru. Bahwa kita bukan lagi anak-anak dunia ini, melainkan anak-anak Allah. Ketika seseorang lahir di tengah-tengah keluarga, tentu saja orang tua menghendaki supaya anak ini bertumbuh. Mereka tidak mau anak ini terus-menerus menjadi bayi. Demikianlah kita ketika kita mengalami kelahiran yang baru, kita pun harus bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah yang perlu terus-menerus kita renungkan dalam perjalanan hidup kita sebagai murid Kristus. Apakah ketika kita lulus sebagai seorang mahasiswa dan telah menjalani pembinaan, itu artinya kita sudah cukup bertumbuh? Tentu saja tidak. Kita terus-menerus harus dibaharui hari demi hari. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Maka izinkan saya membagikan setidaknya ada 4 formasi di mana kita terus-menerus perlu mengevaluasi apakah kita masih bertumbuh. Yang pertama adalah formasi pengajaran. Apakah pengenalan kita akan Tuhan makin hari makin dalam? Hal ini dicapai melalui waktu-waktu pribadi yang kita sediakan untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya, menggali firman Tuhan dan mengaplikasikannya di dalam hidup kita. Apakah masih ada waktu-waktu PA pribadi yang kita sediakan secara pribadi? Apakah masih ada waktu-waktu pribadi yang kita sediakan untuk membaca firman Tuhan dan merefleksikannya dengan sungguh-sungguh? Bagian yang kedua adalah formasi spiritual. Semakin mencintai Tuhan. Apakah semakin hari cinta kita semakin dalam kepada Tuhan dibanding cinta kita kepada yang lain, dibanding cinta kita kepada diri kita, dibanding cinta kita kepada harta kita, dibanding cinta kita kepada uang kita? Apakah kita masih menjadikan cinta kepada Tuhan masih yang utama? Secara spiritual, semakin hari kita semakin dalam mengasihi Dia. Yang ketiga adalah formasi karakter. Apakah kita semakin hari semakin dibaharui di dalam Tuhan? Apakah kita masih semakin hari semakin meniru, menyerupai Kristus? Di mana hati kita semakin mudah untuk mengampuni, di mana hati kita semakin hari semakin berbelas kasihan kepada orang-orang lain, di mana hati kita semakin dilembutkan oleh Tuhan. Karakter-karakter kita yang keras semakin diubah oleh Dia. Jadi kita semakin meniru dan menyerupai Kristus. Bagian yang keempat, yang terakhir adalah formasi pelayanan. Apakah hidup kita masih ditujukan untuk melayani Tuhan? Baik melalui pekerjaan kita, di dalam gereja kita, di dalam masyarakat kita. Kita terus-menerus melayani dan berjuang untuk memuaskan Tuhan. Maka setidaknya di dalam 4 bagian ini, kita perlu terus-menerus mengevaluasi perjalanan hidup kita sebagai murid Kristus. Di bagian mana kita semakin merosot, di bagian mana kita semakin bertumbuh dengan baik. Dan berharap dalam 4 bagian ini, baik formasi pengajaran, spiritual, karakter, dan pelayanan, kita terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam perjalanan hidup kita sebagai murid-Nya, dan Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati.